kita semuanya. Kita tidak lupa selalu memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan hidayahnya. Pagi hari ini kita dapat berkumpul bersama dalam rangka menyampaikan bimbingan pada sinkronus agenda 4 pada hari yang ketiga Latsar CPNS golongan 3 angkatan 21 tahun 2022. Insya Allah semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Baik, Bapak Ibu, tentunya kita sama-sama mendoakan kepada seluruh peserta, kepada Bapak Budi, insya Allah prestasinya akan lebih semakin bagus, dan kita juga mendoakan kepada beliaunya agar dalam mendampingi Bapak Sekda Bondowoso itu dengan lancar tanpa hambatan apapun sampai dengan beliau mendapatkan prestasi-prestasi lainnya yang sangat luar biasa. Ini tentunya kita juga berharap Pak Budi akan lebih lancar lagi prestasinya. Amin. Amin. Baik, kita langsung mulai saja kepada Pak. Mohon izin untuk hari ini nanti kita juga ada diskusi terkait dengan paparan yang akan nanti disampaikan pada proses seminar evaluasi, Bapak Ibu ya. Namun ada beberapa hal perlu kami sampaikan, materi yang sudah tadi pagi saya share di grup, sedikit akan kita sampaikan. Mohon izin Pak Budi dan Bapak Ibu yang lainnya. Saya izin buka. Oh, mohon izin Pak Budi, belum bisa membuka Pak Budi. Oh, nggih. Screen-nya, nggih. Ampun. Sudah Bapak. Baik, nggih, terima kasih Pak Budi. Saya akan sudah terlihat ya Bapak Ibu ya. Baik Bapak Ibu, kami juga menyampaikan bahwa materi ini bagi teman-teman mungkin yang masih ada izin, tolong nanti juga saling kolaborasi, saling membantu nggih. Sehingga nanti yang tidak bisa mengikuti pelatihan pada pagi hari ini tetap dapat menyelesaikan hal-hal yang terkait dengan persiapan pelaksanaan evaluasi atau seminar rancangan aktualisasi. Baik Bapak Ibu, pada pagi hari ini saya akan menyampaikan 3 hal. Yang pertama tentang proses pelaksanaan seminar rancangan aktualisasi itu sendiri. Kemudian yang kedua, saya juga ingin menyampaikan pelaksanaan aktualisasi yang nanti Bapak Ibu tentunya akan melaksanakan selama 30 hari setelah evaluasi rancangan aktualisasi selesai. Dan kemudian bagaimana menyusun laporan aktualisasi itu sendiri. Hal ini sangat penting saya sampaikan karena sebagai petunjuk tentunya ya, sebagai petunjuk atau pedoman. Yang pertama tentunya tentang pelaksanaan seminar itu sendiri. Kemudian yang kedua, bagaimana proses agar supaya Bapak Ibu di dalam rangka melaksanakan aktualisasi 30 hari itu dapat berjalan dengan baik, dan pada saat proses aktualisasi 30 hari tersebut juga Bapak Ibu bisa menyusun laporan aktualisasinya juga secara baik. Karena nanti ketika Bapak Ibu masuk ke klasikal, kesempatan untuk membuat laporan itu tidak mungkin Bapak Ibu ya. Karena Bapak Ibu nanti di klasikal itu materi selama 6 hari itu juga padat Bapak Ibu ya. Selain ada beberapa materi, Bapak Ibu juga nanti di klasikal itu akan mengikuti program-program atau pembelajaran-pembelajaran terkait dengan bela negara, terkait dengan bagaimana mendisiplinkan, dan pembelajaran tentunya terkait dengan PBB, upacara, dan sebagainya, yang terkait dengan hal keprotokolan. Nah, ini tentunya harapan kita pada proses-proses mana yang harus kita selesaikan, tentunya ini juga kita berharap
Jangan sampai kemudian ada beberapa teman-teman yang belum selesai menyusun laporan aktualisasinya. Ini penting Bapak Ibu ya. Terus kemudian saya juga mengingatkan bahwa ini ya, kita pertama seminar ya. Saya mengingatkan bahwa proses seminar rancangan aktualisasi nanti akan berlangsung pada hari Kamis ya Bapak Ibu, tanggal 14 April, dan mohon maaf ini 10 GP ya Pak. Betul ya Bapak Ibu ya, 10 April ya. Mohon izin Bapak Adi. Iya. Saya memantau di balik layar. Baik, nggih Pak Budi, siap. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Iya. Jadi nanti pada hari Kamis Bapak Ibu akan melaksanakan proses seminar selama 10 JP Bapak Ibu ya. Jadi diawali pada pukul 7 tentunya, pada pukul 7 sampai dengan selesai. Nah, sebenarnya masing-masing peserta ini memiliki durasi 45 menit untuk setiap peserta. Mulai dari paparannya, penguji, coach, dan mentor. Tetapi nanti akan kita atur lebih baik lagi. Jadi secara keseluruhan kita durasi waktunya adalah sebanyak 10 JP. Tetapi kita masih ada kesempatan Bapak Ibu ya. Selain hari ini kita masih ada kesempatan di hari Selasa. Hari Selasa nanti 3 hari ke depan, tanggal 12 April, kita masih bertemu sinkronus. Temu sinkronus tentunya harapan kita nanti secara totalitas Bapak Ibu ya. Baik itu paparannya maupun makalah-makalahnya nanti akan kita diskusikan bersama. Tapi pada hari ini nanti setelah saya menyampaikan materi, yang perlu saya ingin melihat itu adalah makalahnya Bapak Ibu, khususnya adalah judul, kemudian tujuan, ya judul dan tujuannya saja. Nah tujuan ini nanti akan saya lihat dari proses Bapak Ibu memilih prioritas isunya, ya, sehingga nanti ada keselarasan tidak. Nah ini yang nanti perlu kita perbaiki nantinya kalau memang ada kesalahan-kesalahan. Namun sebelumnya Bapak Ibu saya akan menyampaikan beberapa hal penting lainnya adalah yang pertama terkait dengan pelaksanaan seminar. Jadi perlu kami sampaikan Bapak Ibu nanti pada tanggal 14 pada hari Kamis tanggal 14 April depan Bapak Ibu akan melaksanakan seminar rancangan aktualisasi dan sifatnya masih berupa daring ya Bapak Ibu ya, daring. Jadi Bapak Ibu secara virtual nanti menggunakan Zoom melakukan seminar. Nah, ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan bahwa di dalam seminar nanti Bapak Ibu nanti akan dihadiri oleh coach, saya sendiri coach sebagai coach, kemudian Bapak Ibu nanti akan mentor dari masing-masing ini akan diundang oleh PIC. Kemudian penguji dan peserta. Tentunya nanti, ketua kelompoknya siapa ya? Ketua kelompoknya Mas Andri ya? Ketua kelompok Mas Andri ya? Siapa? Ya, nanti Mas Andri, iya, Pak. Mas Andri nanti menyusun dan menetapkan urutan tampil nantinya Pak Mas Andri ya. Urutan tampil karena biasanya kita kan mungkin PD di awal ya, atau saya jangan di awal lah, saya di akhir deh. Nanti ada keselarasan lah ya, bagaimana nanti Mas Andre menyusun. Jadi nggak apa-apa, jadi tidak harus urutan absensi, tapi mungkin kesesuaian dari percaya dirinya, PD-nya itu ya. PD. Nah, ini tentunya perlu disampaikan. Kemudian selain itu yang pertama ya. Yang kedua, nanti Mas Andri juga menetapkan beberapa opsi. Jadi nanti kita ada beberapa pilihan, itu ada 4 opsi ya Bapak Ibu ya. Opsi yang pertama sebagai pilihan pertama itu adalah secara keseluruhan
mulai dari coach, mentor, penguji, peserta dan peserta itu berada dalam satu Zoom. Ya, peserta Zoom. Berarti kan peserta ada 10, mentor ada 10, kemudian mentor ada 10, kemudian penguji dan coach berarti ada 22 di dalam Zoom. Itu pilihan pertama. Pilihan kedua adalah peserta sebagaimana urutan itu yang berada di Zoom. Sehingga yang berada di Zoom itu ada coach, mentor, dan peserta. Ya, jadi peserta lainnya yang belum tampil itu berada di luar Zoom. Di luar Zoom. Berarti yang ada adalah coach, mentornya 1 orang, dan peserta. Ketua kelompok tetap berada di dalam Zoom karena untuk mengatur keluar masuknya peserta dan mentor. Karena mentor dan peserta itu kan akan bergilir. Nah, bergilir. Nanti yang mengatur adalah Mas Andri sebagai ketua kelompok. Jadi Mas Andri mulai dari awal sampai dengan akhir tetap berada di dalam Zoom. Pilihan kedua. Pilihan yang ketiga Bapak Ibu. Coach dan penguji tetap ada di Zoom. Kemudian 10 peserta itu ada di Zoom. 10 peserta ada di Zoom. Tapi mentor ini gantian. Jadi kalau misalkan ya, Mas Andre giliran untuk paparan, maka mentornya Mas Andre baru masuk ke Zoom. Baru masuk ke Zoom. Nah, mentor yang lain belum masuk ke Zoom. Belum masuk ke Zoom. Nah, itu pilihan ketiga. Gitu ya. Pilihan ketiga. Saya rasa 3 itu aja. 3 itu aja, yang keempat nanti rasanya lebih tidak memilih rasanya. Dari 3 ini nanti Mas Andri memilih. Nah, tentunya perlu banyak pertimbangan untuk memilih ini, tapi nanti monggo di yourself. Karena apa? Pada saat penguji memberikan respon, menyampaikan hal-hal yang terkait dengan beberapa pertanyaan-pertanyaan atau keinginan untuk merevisi dan ataupun hal yang lainnya, wajib bagi peserta latsar untuk mencatat. Karena apa? Arahan ataupun perubahan ataupun revisi ataupun pertanyaan yang ada kaitannya dengan rancangan aktualisasi itu nanti akan ditagih pada saat Bapak Ibu melakukan seminar laporan aktualisasinya. Jadi apabila tidak dicatat dan tidak direvisi, maka dampaknya adalah Bapak Ibu yang akan merasakan. Ya. Jadi harapannya, nah tentunya ada yang bisa membantu. Kalau Bapak Ibu sedang paparan, tentunya kan konsentrasinya pada materi, ya kan, pada materi. Sehingga ketika ada arahan atau ada revisi atau yang bersangkutan, peserta yang bersangkutan itu kadang lupa untuk mencatat atau dibantu mungkin temannya gitu ya. Jadi itu nanti itu adalah pilihan yang keempat tadi, pilihan keempat. Jadi bisa jadi ketua kelas tetap berada di Zoom, terus ada salah satu yang membantu secara bergilir untuk mencatat dan peserta yang sedang paparan. Berarti ada 5 di dalam Zoom itu. Ya, jadi pilihan pertama itu adalah totalitas semuanya ada di dalam Zoom sebanyak 22. Opsi yang kedua adalah masing-masing tampil dengan mentornya, berarti ada, tapi ketua kelas, ketua kelompoknya tetap ada di dalam, berarti ada 4, ya, ada 4. Yang ketiga adalah
peserta 10 itu berada di dalam Zoom, tapi mentornya gantian. Dan yang keempat itu tadi, ada yang membantu saling bergiliran. Jadi misalkan setelah paparan itu tetap berada di dalam Zoom hanya untuk membantu untuk mencatat. Gitu ya. Sehingga dengan ketua kelas saling membantu nanti mencatat juga. Ketua kelompok dan peserta yang sudah tampil itu bantu. Kalau yang membantu itu 2 orang kan. Nah, jadi ketua kelompok ini Mas Andri ini mencatat terus nih teman-temannya. Tapi ketika nanti Mas Andri giliran untuk masuk menjadi paparan, maka peserta yang sesudah paparan inilah yang membantu untuk mengatur bagaimana proses selanjutnya. Itu ya Mas Andri ya. Nanti di terakhir aja nggak apa-apa. Terakhir nanti pilihan dirunding nanti mana yang terbaik. Karena nanti itu harus kita bahas dengan PIC nantinya. Jadi keputusannya Bapak Ibu, keinginannya yang mana, nanti kita sampaikan ke PIC, pengaturannya nanti adalah seperti itu. Kemudian yang perlu kami sampaikan Bapak Ibu, bahwa masing-masing itu memiliki, masing-masing peserta itu memiliki durasi waktunya selama 30 menit. Ya, 30 menit. Adapun pembagiannya selama 30 menit itu adalah presentasi peserta itu 7 menit. Ya, upayakan, saya tidak mengatakan tidak boleh, tapi upayakan tidak lebih dari 7 menit. Ya, 7 menit. Kemudian mentor ini menyampaikan hal-hal yang terkait dengan penguatan, ya. Testimoni, penguatan. Jadi jangan sampai mentor itu tidak, jadi Bapak Ibu jangan lupa menyampaikan juga kepada mentor, memberikan pesan-pesan kepada mentor bahwa yang disampaikan itu adalah bentuknya penguatan. Jangan sampai sebaliknya. Ya. Ada pernah terjadi Bapak Ibu ya, pada Latsar tahun 2021 ketika peserta menyampaikan paparannya, gagasannya adalah melakukan pendataan melalui Google Form, gitu ya. Saat dipaparkan gagasannya begini dan sebagainya, mentor menyampaikan bahwa dia bilang gini, seharusnya yang digunakan itu bukan Google Form. Seharusnya itu gagasannya ada keterkaitannya dengan Google Drive, gitu katanya. Gitu menyampaikannya. Wah, ini kan seolah-olah bahwa peserta dengan mentor ini belum ada ikatan yang luar biasa. Artinya bahwa peserta mulai dari awal identifikasi isu dan sebagainya ini tidak melakukan konsultasi yang bagus, sehingga ketika mentor datang ya ini membantah apa yang dipaparkan oleh peserta. Nah, ini fatal Bapak Ibu ya. Ini bisa mengakibatkan Bapak Ibu nanti gugur. Bapak Ibu nanti tidak lulus atau bahkan nilainya jelek Bapak Ibu. Ya. Kebetulan saat itu saya masih bisa membela bahwa yang disampaikan Bapak mentor, mohon maaf, bahwa Google Drive itu adalah alat penyimpan, bukan alat aplikasi untuk operasionalnya. Jadi Google Form itu bisa disimpan filenya itu di dalam Google Drive. Jadi ini agar supaya, tapi peserta Latsar itu sudah pucat Bapak Ibu ya, ketika mentor menyatakan bahwa membantah gitu ya, membatalkan apa yang sudah dipaparkan. Ini ya Bapak Ibu, jangan sampai terjadi Bapak Ibu. Jadi sebelum seminar itu Bapak Ibu benar-benar harus ya, kemarin kan kita foto pakai tangan itu ya, bahwa harus kompak, sinergis, terutama Bapak Ibu bersama dengan mentor. Jadi ya, jangan sampai terjadi Bapak Ibu ya.
Jadi mentor itu hanya menyampaikan beberapa penguatan-penguatan aja Bapak Ibu ya. Bahwa selama proses mengidentifikasi isu gitu ya, yang bersangkutan misalkan Ibu Fafi gitu ya, Ibu Fafi konsultasi bersama saya itu terkait dengan identifikasi, terus terkait dengan gagasannya, ini saya yakin gagasannya apa yang disampaikan Bu Fafi ini akan bermanfaat bagi sekolah kami, karena melihat bahwa dan sebagainya. Jadi dukungan lah Bapak Ibu ya, itu yang penting ya, nanti tolong disampaikan. Nah ini mentor Bapak Ibu ya, kita beri waktu 3 menit, tapi kadang-kadang mentor ini bablas Bapak Ibu ya. Nah, nanti akan kita atur. Jadi saya nanti berperan sebagai moderator nanti di sana. Nah, ketika Bapak mentor terlalu panjang menceritakan sejarah dan sebagainya, nanti akan saya putus. Karena waktu Bapak Ibu. Kemudian penguji ada waktu 10 menit Bapak Ibu ya, 10 menit. Nah, 10 menit ini menyampaikan beberapa hal tentang rancangan. Tinjauannya pasti ada di bab 1 Bapak Ibu ya. Bab 1, kemudian keterkaitan dengan agenda-agenda itu ada tidak gitu ya, dan sebagainya nanti. Kemudian peserta wajib untuk menanggapi. Nah, seharusnya ketika ada yang tadi saya contohkan tadi, bahwa mentor ini menggagalkan ya, seolah-olah menggagalkan gagasan yang sudah Bapak Ibu paparkan, itu seharusnya peserta bisa menyampaikan hal-hal untuk menapis apa yang disampaikan Bapak mentor, nggak apa-apa. Walaupun kesannya seolah-olah ya memang harusnya tidak terjadi ya, tapi peserta wajib untuk memperjuangkan adu argumen lah ya, artinya bahwa gagasannya ini wis benar gitu ya, karena sudah melalui proses bimbingan, proses dengan coach ya. Jangan sampai jadi Bapak Ibu harus bisa menyampaikan argumentasinya secara baik kepada mentor gitu ya, agar Bapak Ibu juga selamat. Dan saya sebagai mentor tidak sampai 5 menit lah, mungkin karena hanya mengantarkan saja dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu tentunya beberapa hal yang perlu dipresentasikan sebenarnya tidak terlalu banyak-banyak ya Bapak Ibu ya. Nanti ada ininya, ada slide by slide-nya. Nah, pada intinya Bapak Ibu monggo, ada yang penting apa yang ada yang di dalam metrik itu ya. Terkaitan di metrik itu sebenarnya itu yang dipaparkan Bapak Ibu ya. Hanya jangan metriknya yang ditampilkan di dalam PowerPoint, tapi PowerPoint itu kan poin-poin ya Bapak Ibu ya. Hal-hal yang ada kekuatan untuk bisa menjelaskan yang cukup dengan disampaikan poin-poinnya saja. Nah, selebihnya adalah Bapak Ibu. Jadi tidak matrik itu langsung dipindahkan ke PowerPoint, atau makalah bab 1, bab 2 itu dipindahkan langsung copy paste ke PowerPoint. Tentu tidak. Nah, saya yakin Bapak Ibu sudah mahir dalam hal pembuatan PowerPoint. Kita yakin sudah. Nah, di dalamnya ini Bapak Ibu ya, nanti bisa dicermati lagi. Ya, tapi nanti akan lebih dikuatkan lagi di bawahnya nanti. Nah, jadi ini Bapak Ibu ya, harapan kita 7 menit. Nanti 5 menit awal akan saya sampaikan sebagai peringatan. Misalkan Mas Andri atau Mbak Fafi sedang paparan ya, saya ingatkan 5 menit. Bapak Ibu jangan kaget, suara apa ini gitu ya. Itu mengingatkan bahwa proses masih 5 menit. Waktunya sudah mencapai 5 menit. Berarti masih ada durasi 2 menit lagi. Ketika prosesnya dianggap masih jauh, maka dipercepat Bapak Ibunya. Ya, dipercepat. Nanti kita berikan rambu-rambu apa-apa saja sih sebenarnya yang bisa dipaparkan dan apa-apa saja sih yang seharusnya tidak dipaparkan. Baik Bapak Ibu. Penguji ini tentunya ini ya, tugas dari penguji ini kalau yang atas sudah kita pernah sampaikan ya. Di dalam memberikan penilaian itu kuantitatif dan deskriptif untuk rancangan aktualisasinya Bapak Ibu. Nanti ada di formulir-formulirnya.
Jadi pada saat melakukan pengujian, sebagian besar waktu yang tersedia harus digunakan untuk menggali potensi belajar peserta yang dinilai terhadap ini perannya penguji. Khususnya sejauh mana pemahaman dari Bapak Ibu terkait dengan mata pelatihan yang ada di dalam agenda 2 dan agenda 3. Jadi ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian memberikan pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan dan relevansinya dengan substansi yang ada di dalam rancangan aktualisasinya Bapak Ibu. Yang telah disusun dengan baik dengan beberapa permasalahan, format sistematikanya nanti akan kita coba kemas juga, Bapak Ibu ya. Ini form-formnya yang nanti oleh PIC ini nanti akan disampaikan kepada penguji. Jadi penguji ini akan membawa form 5 Bapak Ibu ya, form 5. Pada saat kemarin, sinkronus bimbingan kemarin, saya sudah menyampaikan beberapa indikator ya Bapak Ibu. Ingat ya, rancangan aktualisasi itu ada 5 indikator. Ada 5 indikator. Ya. Nah, saya berkeinginan Bapak Ibu kan di level yang atas, yang warna biru ya, ingat ya. Saya selalu mengatakan warna biru agar supaya dapat nilai yang bagus ya, ingat warna biru ya, selalu menekankan begitu. Nah, pedoman penguji ini Bapak Ibu. Jadi indikator yang pertama itu adalah ketepatan rancangan aktualisasi yang dikaitkan dengan agenda 3. Bobotnya 5%. Masih ingat ya Bapak Ibu ya yang kemarin ya? Masih ingat ya? Nah, ketika Bapak Ibu sudah bagus ya, indikator yang Bapak Ibu kemarin yang warna biru itu sudah dipenuhi oleh Bapak Ibu, harapan kita nanti penguji itu nilainya di atas ini Bapak Ibu ya. Ya, harapan saya sih maunya 90 ke atas ini, harapan saya. Ya untuk penguji. Dan itu sebagai indikator kedua juga sama Bapak Ibu ya. Indikator ketiga juga sama. Indikator keempat sama. Indikator kelima ini saat Bapak Ibu paparan. Ya, paparan. Walaupun bobotnya hanya 2%, tapi ini mengandung arti yang sangat luar biasa. Gagal tidaknya Bapak Ibu, nilainya bagus tidaknya, itu ditinjau dari saat Bapak Ibu menyampaikan paparan. Kemudian saya sebagai coach itu memegang formulir 9. Dan prosesnya saya tidak menilai Bapak Ibu ya, tidak menilai. Tapi saya secara kualitatif aja. Jadi Bapak Ibu menampilkannya bagaimana pemenuhan agenda 2-nya, bagaimana cukup. Jadi nanti saya akan menulis di sini saja Bapak. Dan saya tidak menulis angka sebagaimana penguji. Gitu ya. Tulisan saya ini menjadi penguatan penguji untuk menilai Bapak Ibu dalam kondisi seperti apa. Jadi saya akan ketika tulisan ini di bawahnya ini keterangan sebagai keterangannya Bapak Ibu ya. Terus nanti saya akan mencoret beberapa hal terkait dengan ini. Bapak Ibu ini sangat mampu atau kurang mampu atau tidak mampu, itu saja. Keputusan saya hanya itu. Gitu ya. Nah, tentunya kalau saya sudah tahu mulai dari agenda 1, agenda 2, agenda 3, agenda 4, kemampuan Bapak Ibu di dalam menempuh pelatihan dasar ini gimana sih? Sebenarnya saya sudah ada gambaran. Dan punya keyakinan pada saat Bapak Ibu paparan, itu bisa menjabarkan secara baik. Nah, ini ya Bapak Ibu ya. Baik Bapak Ibu, kita lanjut agar lebih proses cepat ya Bapak Ibu ya, agar supaya nanti kita bisa diskusi tentang makalah. Karena kita hanya 2 JP ya Bapak Ibu ya. Dari pukul 8:30, waduh saya harus cepat ya, supaya ada setengah jam nanti supaya bisa kita diskusi. Karena kita sampai jam berapa ya Bapak Ibu? 10 ya, jam 10 ya. Baik Bapak Ibu. Nah, ini slide-nya Bapak Ibu, tapi tidak berpatokan ke ini saja, ya. Jadi kalau hal ini Bapak Ibu lakukan secara penuh, Bapak Ibu akan lebih dari 15 menit nanti. Lebih dari 10 menit Bapak Ibu ya.
Nah, nanti kita akan cermati beberapa hal yang seharusnya tidak perlu, tapi kita gitu ya. Oke, kalau begitu sebelum ini, nah, enggak apa-apa ini ya. Ini saya sampaikan dulu nih juga penting Bapak Ibu. Jadi di dalam ini tips-tipsnya untuk presentasi Bapak Ibu ya. Jadi pada saat Bapak Ibu menyusun PPT atau PowerPoint atau slide-nya, Bapak Ibu membuat poin-poin yang memudahkan Bapak Ibu mengingat. Ya. Jadi jangan PowerPoint itu diisi copy paste dari makalah langsung copy paste copy paste ke PPT, jangan ya. Tapi benar-benar Bapak Ibu mendesain secara bagus dan tidak perlu menggunakan animasi Bapak Ibu ya. Karena animasi itu berdampak kepada kerugian kita Bapak Ibu ya. Ketika sinyalnya tidak bagus, maka Bapak Ibu akan menunggu proses animasi itu selesai. Dan itu mengakibatkan durasi waktu kekosongannya akan panjang. Sehingga Bapak Ibu tidak akan bisa menjabarkan apa yang sebenarnya Bapak Ibu jabarkan karena menunggu animasi. Nah ini ya, itu berdampak Bapak Ibu tidak hal-hal yang seharusnya Bapak Ibu sampaikan tidak terpenuhi, gitu ya. Sehingga pada 5 menit pertama Bapak Ibu belum menyampaikan kegiatan-kegiatan apa yang harusnya Bapak Ibu paparkan, gitu ya. Ini. Tapi Bapak Ibu udah sangat menjabarkan di sini. Ya, di visi misi di 2 ini visi misi sekolah dibaca satu-satu, habis waktunya. Ya. Terus tugas pokok dan fungsinya Bapak Ibu baca, nilai organisasinya, habis Bapak Ibu ya waktunya. 5 menit nanti Bapak Ibu baru berada di slide ketiga mungkin. Ya. Tusinya jabatan Bapak Ibu. Belum ke APKL dan USG. Ya. Nah, ini habis. Nah, padahal waktunya sudah 5 menit. Padahal Bapak Ibu yang terpenting adalah tahapan-tahapan kegiatannya itulah yang Bapak Ibu sampaikan. Oke. Terus jangan lupa Bapak Ibu nanti rekapitulasi rancangan aktualisasinya ya Bapak Ibu ya. Yang metrik agenda itu Bapak Ibu ya, kan kemarin sudah kita sampaikan ya, jangan lupa. Itu juga dipaparkan. Jadi misalkan berorientasi pelayanan pada kegiatan ke-1 itu ada enggak? Kegiatan kedua ada enggak? Ketiga ada enggak? Itu ya, jangan lupa itu Bapak Ibu ya, yang seperti format kemarin ya. Nah, kemudian yang penting yang di sebelah sini Bapak Ibu ya, rencana jadwal aktualisasinya. Karena jadwal inilah yang menentukan Bapak Ibu melaksanakan aktualisasi selama 30 hari. Ya, Bapak Ibu ya. Jadi mulai proses Bapak Ibu berakhir seminar, besoknya Bapak Ibu sudah masuk di jadwal ini Bapak Ibu. Selama 30 hari ini Bapak Ibu melakukan apa? Kegiatan yang pertama itu dimasukkan di minggu keberapa. Jadi tidak perlu tanggal ya Bapak Ibu, tidak perlu tanggal, tapi minggu keberapa. Contoh misalkan, kegiatan ke-1, kegiatan kedua, kegiatan ketiga diposisikan di minggu pertama, gitu misalkan ya. Kegiatan keempat, kegiatan kelima di minggu kedua. Dan sebagainya dan sebagainya. Jadi jadwal ini penting ya Bapak Ibu ya. Nah, terus oke, hanya itu aja. Baik Bapak Ibu, mungkin ada sedikit contoh ya Bapak Ibu ya. Saya tutup dulu yang ini ya. Saya coba akan ambil kita contoh dari peserta sebelumnya. Kelihatan nih Bapak Ibu ya. Ini cover depan Bapak Ibu ya. Cover depan bisa dimuat, tapi kreativitas Bapak Ibu mendesainnya bagaimana, monggo. Ada fotonya monggo bagaimana, gitu ya. Kemudian
Ini kedua, ada musiknya, enggak perlu pakai musik ya Bapak Ibu ya. Ini kok ada. Ini kedua, ini adalah profil dari sekolah. Tapi ketika cover kedua ini Bapak Ibu nggak usah membaca ini Bapak Ibu ya. Tidak perlu membaca visi. Boleh, visi boleh. Visi sekolah kami berprestasi dan berbudi luhur. Berbudi, pekerti luhur. Berbudaya berdasarkan iman dan takwa. Gitu ya. Adapun visinya terdiri dari 8 gitu ya. Sampaikan 8 gitu aja. Dan nilai-nilai organisasinya orientasi, pelayanan. Jadi yang banyak ini nggak perlu dibaca Bapak Ibu ya. Langsung masuk ke latar belakang. Nah, latar belakang ini Bapak Ibu menyampaikan. Ya, ketika Bapak Ibu menampilkan 3, Bapak Ibu baca 3-tiganya. Ya, secara cepat. Kemudian, oh ini masih latar belakang. Jadi latar belakang nggak usah banyak-banyak ya Bapak Ibu ya. Cukup 3 hal saja apa yang dikondisikan. Nah, kemudian identifikasi isu. Ya. Bapak Ibu tidak usah membaca ini Bapak Ibu ya. Ya. Berdasarkan hasil observasi saya, misalkan saya bisa kami mengidentifikasi isu yang ada di sekolah terdiri dari berapa? 4, 5, 6, 7 misalkan ya. Atau nah, kemudian karena apa? Nanti Bapak Ibu akan membaca pada proses pada APKL atau AKPL. Ya. Nah, di sini boleh dibaca satu-satu. Gitu ya. Jadi boleh dipilih aja Bapak Ibu ya. Bapak Ibu boleh membaca di sini di sebelumnya. Kami setelah melaksanakan identifikasi isu, kami mendapatkan 5 atau 6 isu yang kami prioritaskan. Yang pertama adalah kurangnya pemahaman peserta didik terhadap kesenian tradisional, belum adanya wadah dan sebagainya. Nah, ketika di sini Bapak Ibu tidak perlu membaca. Ya. 5 isu yang kami dapatkan, kami analisis gitu aja. Ya, kami analisis melalui AKPL dan poin tertinggi, 3 poin tertinggi itu terdapat di mana disebutkan belum adanya wadah, kurangnya pemahaman, belum optimalnya ini. Kemudian 3 isu yang kami prioritas, yang kami tapis melalui AKPL, kami tapis kembali ya, melalui USG. Dari 3 itu mendapat pilihan 1 mana? Diperoleh ini baru dibaca ininya. Adapun ini ya. Jadi terpilihnya apa? Belum adanya wadah siswa untuk meningkatkan kemampuan dalam bidang seni dan sebagainya gitu ya. Nanti Bapak Ibu bisa mengatur komunikasinya dengan baik. Nah, ini untuk menjelaskan saja Bapak Ibu ya. Gagasannya Bapak Ibu ini apa nanti sebagai upaya untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan atau isu yang sudah dipilih. Nanti Bapak Ibu juga akan saya beri beberapa contoh ya Bapak Ibu ya. Nanti beberapa contoh, nanti monggo karena satu dengan yang lainnya peserta punya kreativitas sendiri-sendiri. Nah, ini adalah rangkaian kegiatannya Bapak Ibu dan ini tidak perlu dibaca. Jadi Bapak Ibu sampaikan aja bahwa untuk menyelesaikan gagasan atau gagasan ini kami wujudkan dalam bentuk 9 kegiatan, gitu aja, 9 kegiatan. Gitu ya, nggak usah dibaca. Adapun kegiatan pertama, nah ini, adapun kegiatan pertama, melapor dan melakukan konsultasi dengan kepala sekolah dan mentor terkait dengan rencana kegiatan. Gitu ya, ini dibaca. Adapun outputnya, gitu ya, langsung ke output aja Bapak Ibu ya. Tahapan kegiatan, nilai dasar, dan penguatan terhadap visi misi dan sebagainya, nilai organisasi nggak usah dibaca. Jadi setelah kegiatan ini melaporkan, ini dibaca,
Adapun outputnya adalah terlaksananya pertemuan konsultasi dengan kepala sekolah dan sebagainya. Gitu. Jadi itu aja yang dibaca. Ini dibaca, outputnya dibaca. Setelah itu loncat kegiatan kedua. Kegiatan kedua juga sama. Ininya dibaca, outputnya dibaca. Kegiatan ketiga juga sama. Ini dibaca, outputnya dibaca. Kegiatan keempat sama dan terus sampai habis Bapak Ibu. Kegiatan 6, kegiatan 7, kegiatan 8, kegiatan 9 ini jadwal langsung Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu sampaikan bahwa tidak perlu dibaca Bapak Ibu ya. Karena Bapak Ibu kan sudah membaca kegiatan 1 bla 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 gitu kan. Kegiatan udah kan dibaca sebelumnya. Jadi adapun jadwal yang kami rencanakan untuk kegiatan 1, kegiatan 2, kegiatan 3 dan kegiatan 4 akan kami laksanakan pada minggu ketiga bulan Maret. Minggu ketiga bulan Maret. Kegiatan kelima akan saya laksanakan pada pada minggu keempat bulan Maret dan minggu pertama di bulan April. Gitu. Jadi gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, nanti kemudian langsung selesai. Terima kasih. Itu proses 7 menit. Gitu ya Bapak Ibu ya. Oke, kita kembali ke yang tadi. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi begitu ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian Bapak Ibu tentunya ini kalau di klasikal ya Bapak ya, klasikal tampil rapi dan percaya diri, dan Bapak Ibu juga tentu harapan kita pada saat virtual Bapak Ibu kan diperkenankan untuk ada beberapa penguatan-penguatan tulisan-tulisan yang ada di depannya laptop misalkan. Jadi kalaupun ada pertanyaan itu Bapak Ibu bisa merespon dengan baik. Jadi catatan-catatan itu letakkan di depan laptop enggak apa-apa ya Bapak Ibu ya. Agar supaya Bapak Ibu dalam tampil menjelaskan itu pede banget gitu loh ya. Pede. Jangan sampai suara enggak terdengar ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gitu aja. Jadi harus tampak gitu ya. Ini harus pede banget. Assalamualaikum warahmatullahi, jadi itu disampaikan. Nah, urutannya adalah Bapak Ibu ya. Urutannya setelah ya Bapak Ibu dengan senyum dan sebagainya, awali dengan salam dan menyapa penguji. Jadi yang disapa itu penguji dulu Bapak Ibu ya. Jangan coach. Coach itu sudah biasa, jangan diawali. Penguji dulu. Kalau coach itu kan sudah dari awal sudah konco dewe gitu ya, ada konco dewe gitu ya. Jadi jangan disebutkannya awal. Penguji dulu yang disebut ya, kepada yang terhormat Bapak penguji gitu ya. Penguji namanya siapa? Dan yang terhormat Bapak mentor kami yang sangat luar biasa gitu ya, bernama siapa? Dan Bapak coach kami nama siapa? Dan Bapak Ibu peserta latsar gitu ya. Yang kami cintai dan yang kami banggakan. Nah, bagaimanalah pokoknya. Gitu ya. Ya, awali dengan salam, lanjutkan dengan ucapan terima kasih. Kami menyampaikan terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Bapak penguji untuk mempresentasikan. Nah, gitu ya, nanti kayak diatur bagaimana caranya. Kemudian memperkenalkan diri dan sebagainya dengan PowerPoint-nya sudah. Jadi Bapak Ibu nanti ketika waktu itu akan saya mulai ketika Bapak Ibu menyatakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu saya mulai. Jadi Bapak Ibu ketika belum siap, materi belum ditampil, belum di-share screen ke Zoom, belum tampil begini, jangan Assalamualaikum dulu. Ya, karena kalau Assalamualaikum, Bapak Ibu sudah mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu masih mohon izin untuk share screen gitu ya. Mohon izin untuk share screen. Nah, share screen enggak taunya filenya enggak tahu di mana karena gopohnya bingung ya. Wah, dicari. Itu menghabiskan waktu karena Assalamualaikum itu saya sudah jalan waktunya. Jadi persiapkan dulu nggih Bapak Ibu ya. Persiapkan dulu. Begitu sudah tampil mohon izin koreksinya apakah PowerPoint saya sudah tampil gitu ya.
sudah tampak atau sudah apalah pokoknya ya. Nah, nanti saya menyampaikan, oh sudah, monggo dipersilakan. Nah, baru assalamualaikum, gitu ya, kepada yang terhormat dan sebagainya. Itu sudah hitung gitu ya. Nah, maka tampilkan dulu Bapak Ibu ya. Kemudian ya perkenalkan diri, jangan lupa kan di cover depan itu kan sekaligus memperkenalkan. Tapi nggak usah panjang-panjang Bapak Ibu ya. Bapak Ibu nama siapa, jabatannya Bapak Ibu di mana dan sebagainya, sudah itu aja. Kemudian Bapak Ibu langsung, jangan perkenalannya lama banget gitu ya. Anak saya ada 4. Yang pertama itu masih kelas 2 SD. Jangan nggak perlu ya. Ya rumah saya, orang tua saya, pengalaman saya, wah jangan diceritakan. Habis waktunya nanti. Karena sudah di waktu ya, udah di waktu. Jadi cukup nama, jabatannya Bapak Ibu apa, di mana, di sekolah mana gitu ya. Kemudian sampaikan materi presentasi dengan sistematik. Ya, nanti tadi kalau urut begitu udah keren Bapak Ibu ya. Dan lugas ya. Wah. Dan jangan muter-muter ya Bapak Ibu ya. Maunya dari Bondowoso maunya ke Surabaya. Tapi lewat Jember dulu misalkan ya. Lumajang mampir karena mau beli pisang yang panjang itu apa? Pisang apa itu Bu? Kan di Lumajang itu banyak ya. Wah, terus beli buah-buahan baru ke Surabaya, terlalu muter. Padahal tujuannya ke Surabaya itu maunya ke BBSDM. Nah, gitu ya. Jadi ya langsung aja gitu, langsung ke BBSDM. Jangan muter-muter. Diakhiri presentasinya jangan lupa Bapak Ibu ya, terima kasih dan mohon masukan, mohon arahan dari Bapak penguji, Bapak mentor dan Bapak coach. Gitu ya. Terus sudah pada posisinya, nanti setelah respon dan sebagainya sudah. Oh ya, pada saat menjawab pertanyaan jangan Bapak Ibu ya, jangan bertele-tele. Harusnya pertanyaannya begini, tapi dijawabnya muter ya supaya kesannya bisa menjawab banyak gitu ya. Padahal intinya sebenarnya hanya di akhir saja misalnya. Jangan, jadi to the point aja. Ya, karena waktu. Pada akhir sesi jangan lupa Bapak Ibu ucapan terima kasih dan atas masukan, tentunya gitu ya, atas masukan dan dukungan serta mohon maaf apabila ada kata dan sebagainya lah Bapak Ibu ya yang kurang berkenan dan sebagainya. Itu ya Bapak Ibu ya. Ini beberapa kisi-kisi saja Bapak Ibu ya, tapi kadang-kadang lepas dari ini Bapak Ibu ya, bukan berarti nanti pertanyaannya ini. Itu ya, enggak ya. Tapi minimal Bapak Ibu sudah mulai ancang-ancang lah. Tapi nanti karena keterkaitannya nanti berada di rancangan aktualisasi. Ketika paparannya sudah bagus Bapak Ibu ya, agenda 2 sudah ada, agenda 3-nya sudah kelihatan gitu ya. Ya, wah Bapak Ibu nggak usah, Bapak Ibu pertanyaannya nggak ke sini sudah, ya. Makanya di paparan nanti di yang keren lah, keren. Saya yakin Bapak Ibu luar biasa. Bondowoso, sip, mantap. Ini ya Bapak Ibu ya. Nah, sekarang pelaksanaan aktualisasi Bapak Ibu ya. Jadi setelah seminar tanggal berapa? Seminar hari Kamis tanggal 14 Maret. 14 Maret ya tadi ya? Lupa saya. 14 Maret hari Kamis Bapak Ibu masuk ke aktualisasi, pelaksanaan aktualisasi, habituasi. Nah, Bapak Ibu jangan lupa pada proses itu ini adalah sebuah proses, jadi Bapak Ibu tidak ada Zoom, tidak ada sinkronus ya, tidak ada ya. Tidak ada tugas-tugas, isi tugas lainnya, enggak ada. Tapi Bapak Ibu, apa yang sudah yang sudah dirancang ya, aktualisasi yang sudah disusun secara baik di rancangan aktualisasi minggu pertama, minggu kedua sesuai dengan jadwal Bapak Ibu ya. Jangan menyimpang dari jadwal. Minggu pertama saya mengerjakan kegiatan 1 2 3. Oh, berarti saya harus ada dokumentasi dan sebagainya. Ya, jadi pada saat off campus istilahnya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu ini melakukan pendalaman terhadap core isu atau beberapa rumusan dari isu yang dipilih. Jadi melaksanakan itu. Penerapan ya, beberapa aktivitas Bapak Ibu ada berapa? Ada yang 8, ada yang 9, ada yang 10 ya.
dan melakukan beberapa analisis tentunya Bapak Ibu ya, manfaatnya juga dicatat dari hasil dari pretest post-test. Dari pretest Bapak Ibu menerapkan, ada post-test, baru dikaji lagi, dievaluasi hasil pretest sama post-test ini capaiannya berapa persen. Nah, gitu ya. Nah, ini Bapak Ibu ya. Dan manfaatnya apa? Jadi Bapak Ibu apakah untuk individu, unit kerja, organisasi, atau stakeholder lainnya, sekolah lainnya, oh ternyata mereka juga berkeinginan untuk menggapai gagasannya Bapak Ibu. Menggunakan gagasannya Bapak Ibu. Wah, itu nilainya lebih keren Bapak Ibu ya. Dan yang jangan lupa ini, menjaga keberlangsungan inisiasi yang telah dilakukan. Jadi setelah Bapak Ibu menyelesaikan itu, karena hasilnya luar biasa, ada peningkatan yang sangat luar biasa dan dipantau oleh yang lainnya juga bagus, ya. Ada keberlangsungan, ada keberlanjutannya. Ada keinginan yang jadi tidak lasar ini selesai, gagasan selesai. Tidak dilanjutkan gitu ya. Nah, selama Bapak Ibu memasuki tahapan off campus 30 hari tersebut, dimungkinkan Bapak Ibu, dimungkinkan bisa terjadinya perubahan jadwal waktu yang sudah ditetapkan. Itu boleh Bapak Ibu ya, boleh nggak apa-apa. Tetapi Bapak Ibu harus ada persetujuan dari mentor. Ya. Dan persetujuannya ada parapnya. Ada parap mentor. Dan coach mengetahui, coach ini sifatnya mengetahui aja, diberitahukan kepada Pak Adi, memberitahukan bahwa mungkin di apa namanya? Di WhatsApp ya, di chat WhatsApp. Pak Adi, saya ingin menyampaikan pemberitahuan bahwa pada kegiatan ketiga yang seharusnya saya laksanakan pada minggu kedua, ternyata tidak dapat kami laksanakan. Karena Bapak mentor atau kondisi sekolah tidak memperkenankan mengundang. Ya gitu ya, kalau memang kegiatannya adalah sosialisasi, maka akan kami rubah gitu ya. Jadi nanti itu pun di laporan aktualisasinya ada penjelasan-penjelasan itu. Jadi boleh Bapak Ibu ya, perubahan. Atau mungkin sempat terjadi begini perubahannya. Ternyata kegiatan yang nomor 3 ini, aduh sulit ini. Mau saya robah kegiatan lain. Jadi misalkan gini Bapak Ibu. Bapak Ibu kegiatannya akan melakukan tatap muka, mengundang untuk menerapkan kegiatan itu. Bapak Ibu mengundang siswa. Tapi ternyata program PPKM melarang untuk menghadirkan siswa. Nah, ini kan berarti sosialisasi yang semula dilaksanakan di sekolah, kegiatan ini harus mengalami perubahan. Karena apa Bapak Ibu ya? Ketika menyebutkan bahwa sosialisasi apa gitu, Boy. Terus tahapan kegiatannya, proses akan berlangsung di sekolah ini dan sebagainya. Ada penjelasan itu kan? Dokumentasinya kan harus cocok. Tapi karena ada perubahan, nah perubahannya yang penting jangan dibuang Bapak Ibu ya. Contoh misalkan kegiatan 3 sosialisasi. Atau kegiatan ketiga ini pretest misalkan ya, pretest. Ternyata nggak bisa di sekolah. Bukan berarti kemudian pretest, waduh Pak Adi, pretestnya kita nggak boleh tatap muka, jadi saya tidak melaksanakan pretest. Nggak boleh Bapak Ibu ya. Tidak boleh kegiatan itu, karena kan ada indikator keberhasilan Bapak Ibu kalau di laporan aktualisasi ini kan ada 3. Capaian aktualisasi, ya itu kan tidak ada ya Bapak Ibu ya. Ketika Bapak Ibu 10 kegiatan dilaksanakan 6 kegiatan, itu dampaknya Bapak Ibu terhadap nilai luar biasa nantinya. Ya, jangan Bapak Ibu ya. 10 kegiatan 10 laksanakan semua. Jangan sampai tidak. Dan ada bukti dokumentasinya. Nah, itu ya Bapak Ibu ya. Nah,
Loh, terus bagaimana Pak Adi? Wong ini PPKM kan ya harus saya hapus. Tidak. Kan banyak jalan keluarnya. Bisa home visit. Home visit, pretestnya melakukan home visit. Mendatangi rumah-rumah misalkan. Atau dikelompokkan kelompok kecil. Oh, yang rumahnya berdekatan bertemu di rumahnya X. Ini rumah X. Nah, kemudian ibu bapak guru mendatangi, jadi bisa bagaimana caranya lah. Perubahan tersebut harus dijelaskan dalam laporan aktualisasinya, Bapak Ibu ya. Jadi pada makalah selanjutnya itu Bapak Ibu harus menjelaskan. Ya, di bab 4 itu dijelaskan, Bapak Ibu. Karena apa? Perubahan ini karena apa? Terus ini yang penting Bapak Ibu. Di dalam pelaksanaan kegiatan, setiap peserta dituntut untuk mendokumentasikan semuanya, Bapak Ibu. Kalau sosialisasi berarti ada surat undangan, pasti itu. Ada daftar hadir, pasti ya, daftar hadir. Ada materi yang akan disosialisasikan, pasti ada. Kemudian apa? Berita acara mungkin ada. Terus dokumentasi foto. Kalau perlu ada video. Nah, itu dilampirkan di laporan, harus ada semua, ada keterangannya nanti foto. Ini pada saat konsultasi dan dengan waktu jadwal yang sama, Bapak Ibu ya. Nih. Terus Bapak Ibu, saya berharap setiap kegiatan, misalkan ya Bapak Ibu ada 10 kegiatan ya. Kegiatan 1, kegiatan 2, itu divideokan Bapak Ibu ya. Jadi minta tolong kepada teman, misalkan kegiatan yang pertama konsultasi coach. Pada saat konsultasi Bapak Ibu videokan. Udah aja. Pendek-pendek aja, nggak usah panjang-panjang. Nanti kegiatan 1, 2, 3, 4, 5, 6 digabung dalam satu video. Ya. Durasinya jangan lebih dari 6 menit. Ya Bapak Ibu ya. Nah, itu Bapak Ibu. Nah, kemudian foto-foto didokumentasikan. Nah, agar supaya proses aktualisasi nanti, Bapak Ibu ya, perjalanannya Bapak Ibu mulus, ya, mentor dan coach akan ikut mengawasi, mengendalikan serta, ya, dengan cara apa? Bapak Ibu dengan mentor itu ada form-form nanti Bapak Ibu ya, ada form yang harus diparap oleh mentor dan coach. Ya, jadi dalam proses Bapak Ibu monggo. Kalau dengan saya mungkin ya lewat WhatsApp ya. Dan itu bisa di screenshot Bapak Ibu ya, di screenshot bisa dilampirkan pada makalah. Jadi hasil diskusi dengan coach itu bisa ditampilkan di lampiran. Jadi ya Bapak Ibu ya, untuk mentor ada formulirnya nanti, ada parapnya Bapak Ibu. Ada parapnya. Nah ini, ya Bapak Ibu ya, ini formulir nanti diparap sama isi catatannya apa ini, ya konsultasi apa misalkan gitu ya, terkait apa, oh adanya perubahan di sini Bapak Ibu. Nah kita cepat saja Bapak Ibu, ini coach. Nah, ini yang tahapan-tahapan Bapak Ibu. Jadi enggak perlu tanggal tapi minggu keberapa, minggu keberapa, minggu keberapa, minggu keberapa, minggu keberapa. Terus jangan lupa Bapak Ibu ya, di dalam proses Bapak Ibu 30 hari di LMS itu Bapak Ibu wajib setiap minggunya melaporkan kegiatan di minggu itu. Diunggah ya Bapak Ibu ya, diunggah beserta fotonya Bapak Ibu ya, beserta fotonya. Ya, jadi apa yang dilakukan oleh Bapak Ibu? Oh, kegiatan 1, kegiatan 2, kegiatan 3, terus ada fotonya. Ya, kirim ke dibentuk PDF, dikirim ke LMS. Setiap minggu Bapak Ibu ya, setiap minggu. Termasuk dokumentasinya diunggah ya Bapak Ibu ya. Ya gitu ya, kalaupun ada video di minggu pertama digabung. Di minggu pertama itu ada kegiatan 1, kegiatan 2, kegiatan 3. Digabung videonya, kirim. Ya, dikirim.
nggak usah dikemas macam-macam Bapak Ibu ya. Pokoknya videonya yang penting potongan-potongan itu dirapikan menjadi satu. Ada penjelasannya mungkin ya. Tapi nggak apa-apa, mau diberi intro juga nggak apa-apa. Ini laporan minggu pertama. Ya. Nah, sekarang laporan aktualisasi Bapak Ibu pada pertemuan kemarin kan sudah sistematikanya sudah kita sampaikan ya Bapak Ibu ya. Jadi apa namanya sesuai dengan itu. Jadi kalau laporan aktualisasi nanti ada 5 bab ya Bapak Ibu. Kalau rancangan aktualisasi kan 3 bab. Nah, laporan aktualisasi itu 5 bab, itu kelanjutannya. Oke. Jadi semua harus dilaporkan Bapak Ibu ya, semua kegiatan-kegiatan dan diberikan deskripsi. Jadi kegiatan yang pertama itu dideskripsikan apa ini. Dan dibuktikan dengan lampiran foto-foto dokumentasinya. Ya. Terus juga mendeskripsikan analisisnya berdampak apa yang ditimbulkan. Gitu ya Bapak Ibu ya. Ini penting sekali kalau ini dampak atau impact-nya itu harus manfaat untuk sekolah ini apa sih sebenarnya gitu ya. Setelah Bapak Ibu melakukan analisis mendeskripsikan hasil ini berdasarkan pretest ini yang semula ini kita peroleh begini, kami melakukan penerapan, dideskripsikan secara jelas banget. Nah, ini Bapak Ibu jangan lupa. Ini maaf, belum saya ganti ya Bapak Ibu ya, berorientasi pelayanan dan sebagainya. Oke, jadi ini kan ini yang lama Bapak Ibu. Oke, nanti sama kegiatan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 gitu ya Bapak Ibu ya. Ini sebagai contoh aja, sebagai contoh. Ya, saya rasa ini Bapak Ibu ya mungkin ada sempat, waduh nggak sempat. Sampai jam berapa kita Bapak Ibu? Oh, nggak sempat diskusi ya. Oke, ini rancangannya sampai 5 bab ya Bapak Ibu ya. Kesimpulan jangan lupa Bapak Ibu, kesimpulan itu menjawab tujuan. Ketika Bapak Ibu ada tujuannya ada 3, maka hasil kesimpulannya menjawab dari 3 tujuan tadi. 3. Klop, gitu ya Bapak Ibu ya. Kesimpulan itu menjawab tujuan. Oke. Dan sarannya apa? Saran apa? Itu Bapak Ibu ya. Jadi harapan kita Bapak Ibu bisa menjalankan mulai dari seminar nanti tanggal 14 April, kemudian pelaksanaan selama 30 hari, pelaksanaan aktualisasi. Apa sih yang dilaksanakan? Ya tadi yang sudah dirancang oleh Bapak Ibu ya. Minggu pertama apa, minggu kedua apa. Bapak Ibu kalau bisa jangan disibukkan dengan tugas-tugas sekolah. Tugas-tugas sekolah dulu. Bapak Ibu konsentrasi di sini dulu nggih. Agar supaya nanti 30 hari itu terpenuhi Bapak Ibu ya. Terpenuhi. Gitu, ada pertanyaan Bapak Ibu? Masih ada waktu? 10 menit? Ada pertanyaan kira-kira? Atau sudah jelas? Mohon izin Pak. Paparan nanti, apa kok paparan? PPT nanti coba saya kirim contoh saja ya Bapak Ibu, 3 gitu ya, nggak apa-apa ya nanti untuk dibandingkan ya, dibandingkan. Ya, siapa yang bertanya Mbak Fabida? Iya Pak, untuk itu Pak, kata pengantar itu yang pertama apa harus terima kasih dengan kepala BKP SDM daerah Pak? Boleh. Itu kan nanti setelah bla 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 bla, puji syukur dan sebagainya Bapak Ibu ya dan sebagainya, kami menyampaikan terima kasih kepada 1 kepala BPSDM, 2 kepala BPSDM BKPWSDM Kabupaten ya, dampak dan sebagainya. Monggo aja Bapak Ibu mau tampilkan kata pengantar itu enggak apa-apa. Ya, kata pengantar sebagai persyaratan saja Bapak Ibu ya. Artinya enggak sampai diperdalam, dikoreksi dan sebagainya, enggak. Yang penting adalah di bab 1. Nah, bolehkah kalau saya minimal salah satu menunjukkan bab 1 boleh enggak? Tujuan, judul dan tujuan.
judul diambil dari mana? Boleh mungkin sebagai bahan diskusi. Selama 10 menit ini satu orang aja. Ada yang berkenan nggak? Agar supaya cocok nantinya. Nah, ya nggak ada? Nggak ada yang berani tampil? Mbak Ervin nggak berani tak? Mbak Fafi nggak berani tak? Nah, Belum matang Pak. belum Masih ada. proses. Ya, waktunya pendek loh ya. Siap. Jadi begini. Contoh misalkan, sebentar. Mbak Fafi judulnya apa? Peningkatan hasil belajar siswa, Bapak. Peningkatan hasil belajar siswa. Iya, Melalui apa? melalui media Salat. Salat itu Snack and Ladder game, Pak. Ya, baik. Peningkatan apa tadi? Peningkatan hasil belajar. Berarti tujuan yang pertama, ini tujuan khusus ya Bapak Ibu ya. Kan di bab 1 itu ada tujuan umum dan tujuan khusus. Kalau tujuan umum itu kan ada terkait dengan pelaksanaan latsar lah ya. Ya, Pak. Tapi kalau tujuan khususnya, ini yang saya maksud adalah tujuan khusus. Ketika judulnya adalah peningkatan hasil belajar, maka tujuannya adalah peningkatan hasil belajar. Itu. Jadi itu tujuan yang pertama. Tujuan yang kedua, Bapak Ibu melalui apa tadi? Salat, Salat, Pak. Salat itu apa? Aplikasi atau apa, Bu? Apa? Snack and Ladder, Bapak. Ular Snack and tangga ladder, itu, ya. Bapak. Oke, mohon maaf. Snack and ladder itu berarti apa ya? Berupa ini ya, apa namanya? Permainan. Permainan ular tangga itu ya. Ya. Berarti kan Mbak Fafi membuat kan ya? Ya kan membuat ya. Berarti tujuan yang kedua adalah apa namanya? Terlaksananya pembuatan permainan ular tangga gitu ya. Snack and ladder gitu ya. Itu yang kedua tujuannya. Yang ketiga, terlaksananya penerapan permainan ular tangga. Gitu ya. Nah, ya, ular tangga. Terus yang cukup tiga tujuan itu. Jadi Tujuannya harus lebih dari tercapai. satu, Pak. Tujuan yang kedua sudah terbuatnya. Tujuan yang ketiga nanti terlaksananya penerapan ini apa namanya? Nah, ketika peningkatan kan berarti Bapak Ibu tujuannya adalah meningkatkan hasil belajar. Nah, itu kan bisa dijabarkan nanti di situ. Ya, gitu ya. Kesimpulannya di situ, Bapak Ibu. Nah, kesimpulannya nanti akan terjawab. Tapi tujuannya adalah itu, 3 itu. Ketika tujuannya 3 adalah yang satu capaian, yang 2 adalah pembuatan, yang ketiga adalah penerapan, maka kesimpulannya adalah itu tadi. Bahwa tercapainya itu berapa persen sih? Ya, dari sekian anak ini dan sekian anak ini ternyata keberhasilan capaian keberhasilan peningkatannya berapa persen dari sekian anak. Gitu ya. Terus yang kedua, kesimpulannya ini apa namanya? Terlaksananya pembuatan ini ular tangga. Jadi yang ketiga ini terlaksananya penerapan itu tadi. Jadi dilaksanakan berapa siswa yang sebagai ininya berapa siswa? Misalkan 30 gitu ya. 20 atau 10 misalkan. Ada pertanyaan kira-kira? Bapak Fafi? Itu ya, ini contoh aja, contoh. Jadi tujuan itu harus selaras Bapak Ibu ya, tujuan sama judul, tujuan dan kesimpulan nanti harus senada. Mau ditampilkan? Boleh, tampilkan boleh. Oh ya, izin share screen ya, Pak. Ya.
Judul sama tujuan aja. Untuk tujuan itu apa harus lebih dari satu? Misalnya dijadikan satu tujuan itu Enggak. Jadi boleh? menjawab dari judul soalnya. Jadi tujuannya ada tiga tujuan. Tergantung dari Oh, judulnya sih. Tergantung oh dari siap. judulnya. Itu ya. Maaf, saya pakai 2 layar, Pak. Soalnya laptop saya speakernya lagi Iya, rusak. nggak apa-apa. Oke. Untuk kelancaran, demi kelancaran kan nggak apa-apa. Sudah muncul? Ya, proses. Ya, judulnya apa, Mbak? Ya, ini ya, peningkatan hasil belajar tematik. Nah, ini. Melalui media pembelajaran ini, Pak. Nah, langsung ke tujuan, Mbak. Ya, di bab 1 ya. Bab 1 ada data-data ya, Mbak ya? Sampun Iya, diisi ini, Pak. data. Yang di Ini. stop dulu. Mbak Fafi kan tadi peningkatan hasil belajar ya. Iya, Ini kan kurangnya hasil belajar ya. Apa iya. dari isu apa tadi? Isunya. Dari isu apa? Isunya kurangnya Minat belajar, media. Iya, kurangnya hasil belajar ya. Nah, maka di sini ya. Oh enggak. ini Oh, data-datanya saya ya, menggunakan daftar ya, nilai ada datanya TTS, ya, Bapak. betul. Oke, ada datanya. Yang penting ada data. Iya. Ya, data. Dan datanya ini sudah kurang dari KKM, Pak. Ya, kurang KKM. Berapa orang? Dari berapa orang? Ini sudah dijelaskan dari pelajaran PKN. Keren, mantap. Ya, oke, Mbak Fafi. Oke, kalau gitu, langsung tujuan, Mbak. Ini, Pak. Nah, tujuan kan ada tujuan khusus, ada tujuan Umum. umum. Iya. Tujuan khususnya ini ya. Nah, tujuan khususnya adalah terwujudnya peningkatan aja oke. Terwujudnya oke. Terwujudnya kegiatan pembelajaran yang menarik. Bentar. Ini. Ya, ini boleh. Ini terwujudnya kegiatan pembelajaran. Iya. Pembelajaran dengan apa ini? Ya. Oh, Peningkatan. ditampilkan ya, Pak. Nah, ini yang ketiga ini terwujudnya kegiatan pembelajaran tematik ya melalui media apa tadi ular tangga. Oh. Itu, ya. Tematik melalui ular tangga media salat ini. Media salat. Oke. Nah, yang ke B itu adalah terwujudnya ya terwujudnya ini tadi ular dan tangga itu kan membuat masalahnya ya. Itu menjadi tujuan juga, menjadi tujuannya Mbak Fafi. Ya, jadi iya, Pak. Ya, terwujudnya pembuatan gitu aja langsung. Ditambah, Bapak. Kenapa? Ditambah C ini. Ditambah di B. Jadi yang B sekarang ini jadi C. Nah, B-nya itu adalah pembuatan. Oh iya Pak, iya Pak. Ya, nanti dibalik ya. Iya. Yang B jadi C, jadi gitu ya nanti. Jadi mungkin apa terwujudnya, terlaksananya, misalkan apa ya? Terlaksananya pembuatan snack and leader bisa atau salad misalkan. Iya. Jadi terlaksananya pembuatan salad. Tujuannya itu. Ya. Media salad ya, media salad. Ya, itu tujuannya 3 itu, khusus itu. Sudah, Bapak. Ampun. Oke. Ini tujuan umumnya sudah betul seperti ini ya?
Ya, berakhlak oke, perilakunya terutama. Yang penting apa namanya? Ya, ini kan secara umum ya, secara tujuan pelaksanaan Latsar, bukan ya, dengan adanya membuat ini semua, dengan adanya melaksanakan aktualisasi, karena kan ada penerapannya ya kan, penerapan berakhlaknya ini ya, benar sudah, nggak apa-apa. Oke. Manfaat dan sebagainya nanti untuk kepentingan mana, kelas berapa dulu, ya. Begitu. Jadi Ini punya berbeda ya. dengan ini ya, Bapak Ibu ya. Berbeda dengan pelatihan pengawas, misalkan pelatihan PKA, tujuan itu terbagi menjadi 3. Jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Jangka pendeknya adalah tercapainya pada kondisi 30 hari. Jangka panjangnya 6 setelah Latsar itu, setelah pelatihan itu 6 bulan. Jangka panjangnya itu 2 tahun ke depan itu bagaimana sih? Itu tapi kalau Latsar cukup ini. Oke, Bapak Ibu ya. Oh ya Bapak, untuk mata pelajaran yang saya angkat ini kan tematik ya Bapak. Ya. Kalau misalnya saya hanya tiga mapel saja untuk saya angkat di sini, boleh? Nggak apa-apa. Tapi dijelaskan dari tematik yang tematik terdiri dari berapa materi, misalkan ya ada berapa. Tapi kami menyampaikan 3 materi yang kami fokuskan di dalam upaya menyelesaikan gagasan, nggak apa-apa. Itu ya. Iya, kebetulan dengan nilai yang sudah saya tampilkan itu ada 2 mapel yang sudah lebih dari KKM. Jadi yang di bawah KKM itu yang saya angkat, Bapak. Oke. Yang di bawah KKM ya, betul. Nah, nanti dengan penerapan snack and leader ini apa menunjukkan tren peningkatan yang bagus enggak gitu loh ya. Oh, ternyata bagus banget gitu ya hasilnya dan sebagainya. Gitu ya. Jadi mungkin Bapak Ibu yang lain juga di dalam menyusun tujuan, dalam menentukan tujuan seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi berpola dari judul. Dari judul. Apa yang disampaikan Mbak Fafi sudah betul itu, sudah betul. Oke, Bapak Ibu. Terima kasih. Ada pertanyaan lain kah? Mau izin bertanya? Aku kan udah. Mbak Ervin, monggo. Oke, Pak. Ini kan, iya Pak. Ini kan saya mengangkat tentang isu perilaku ya Pak, bukan tentang hasil belajar. Untuk judul Pak, apakah sudah betul Pak kalau saya menggunakan meningkatkan begitu Pak, meningkatkan perilaku, bukan peningkatan perilaku. Apakah sudah benar ya Pak? Nah gini ya, perilaku menggunakan kata meningkatkan ya Bapak Ibu Pak. Jadi kan nanti Bapak Ibu nanti menggunakan angket itu berarti. Jadi kan kalau saya pakai ya, angket Pak. Mau peningkatan ya nggak apa, peningkatan perilaku apa? Perilaku itu kan global. Peningkatan ya, gini Pak, isu saya meningkatkan perilaku kurangnya dalam pemilihan jajanan sehat pada peserta didik, Pak. Isunya rendahnya perilaku siswa dalam pemilihan jajanan sehat. Oh ya, rendahnya perilaku siswa dalam pemilihan jajanan sehat, Pak. Perilaku dalam pemilihan jajanan sehat peserta didik, Pak. Rendahnya perilaku dalam pemilihan jajanan sehat peserta didik, Pak. Rendahnya perilaku ya. Perilaku ini abstrak soalnya ya. Jadi saya memperbaiki itunya. Ervin apa? Tolok ukurnya apa nanti? Ini kan berdasarkan pengamatan siswa itu memang banyak yang sudah. Iya Pak, perubahan. Jadi awalnya saya pakai angket untuk mengambil data siswa. Berapa siswa yang sudah
tahu, paham Bukan. tentang jajanan sehat atau berapa yang ya Nah, begitu Pak. lebih baik Kemudian nanti ada pretest sama postes. jadi peningkatan pemahaman gitu aja, Pak. Peningkatan pemahaman jajan apa tadi jajan Jajanan bersih, sehat. jajan sehat. Jadi tidak berbunyi perilaku tapi pemahaman terhadap ini, pemahaman terhadap jenis apa jenis ya, jenis makanan sehat ya. Pemilihan Pak, saya pemilihan jajanan sehat Pak, bukan jenisnya Pak. Nah, ya berarti peningkatan pemahaman pemilihan gitu ya. Setuju? Oh, berarti kalau pemahaman berarti nanti hasilnya berupa itu ya Pak ya? Ya, sedang ini Apa tidak ada namanya? pemahaman. Nilai-nilai. Oh ya. Oh ya Pak, iya Pak. Ini ada prosentase. Jadi kalau dari nanti angketnya itu kalau apa namanya hasilnya 1 sampai dengan ini berarti kurang. Berarti kan kurang paham gitu ya. Jadi ada kurang, sangat kurang, terus kemudian apa? Paham dan sangat paham misalkan begitu. Nah, itu berdasarkan angket nanti Mbak Erwin. Jadi motivasi, pemahaman, kemampuan itu semuanya dihitung dari nggak bisa kalau hasil seperti yang disampaikan Mbak Fafi itu bisa ditinjau dari pretest, posttest. Dari pretestnya ini hasilnya apa ya? Oh, ternyata di bawahnya KKM. Posttestnya bagaimana? Posttest. Jadi berupa pretest dan posttest harus sama. Itu kalau Mbak Fafi. Nah, kalau Mbak Erwin itu berupa angket. Seberapa jauh sih anak-anak ini dari sekian ini yang paham tentang jajan yang benar, jajan yang bersih ya. Jadi misalkan diberikan apa namanya contoh-contoh apa makanan apa gitu ya. Ternyata anak-anak memilih lebih banyak memilih yang jajanannya sebenarnya tidak berkalori ya, tidak sehat gitu ya, tidak ini dan sebagainya. Banyak dari 30 anak itu ternyata pilihannya rata-rata jajanan-jajanan yang apa namanya yang bungkusan-bungkusan yang membuat apa namanya tenggorokan ini sakit ya, kan ada jualan sekolah-sekolah itu yang berupa paket-paket apa namanya yang terus minuman-minumannya yang instan-instan juga yang jeruk atau yang diseduh itu terus kemudian membuat tenggorokan sakit dan sebagainya. Nah, itu kan mereka mengisi angket itu. Nah, nanti mereka paham betul dengan apa namanya? Dengan jajanan sehat itu dilihat dari hasil tadi, Mbak Erwin. Kalau Mbak Erwin apa coba yang dilihat dari upaya peningkatannya? Tolong ukurnya. Kan anu Pak, Faktornya. apa ya setelah mengamati itu kemudian saya mengambil data awal Pak sebelum pretest. Ini Data awal saya awalnya menggunakan apa? angket. Jadi Angket toh? ya itu menggunakan angket Pak. Jadi ya awalnya. Nanti setelah di kegiatan saya mengadakan pretest Pak. Jadi saya membuat pertanyaan seputar jajanan itu sebelum menggunakan media dan sesudah menggunakan media. Begitu Pak. Jadi nggak apa-apa ya Pak ya. Nggak apa-apa. Ketika awalnya angket, kemudian di Pretest, kegiatan ya. gimana Jadi Pak? begini, kalau pretest posttest, ya sebagai kalau pretest itu kan apa ya soal-soal ya, soal-soal. Kalau ini kan sebenarnya bukan soal, tapi ingin mengetahui seberapa jauh sih. Nah, itu namanya angket. Jadi pretest posttestnya itu awalnya memberikan angket, ya. Terus nanti setelah penerapan diberi angket lagi. Oh, ternyata anak-anak paham, gitu ya. Gimana, Mbak Erwin? Kan tidak soal-soal, tidak soal apa namanya soal yang itu Pak bukan soal ya, artinya bukan seperti soal kuesioner itu Pak, pertanyaan ya, aja kuesioner Pak, yang sifatnya kuesioner tapi sifatnya untuk seberapa jauh sih anak-anak itu lebih ya paham Pak ya pilihan-pilihan apa namanya penentuan pilihan aja, jadi tidak mengerjakan soal, tidak.
Pretestnya tidak. Itu ya, tidak menunjukkan. Kalau kuesionernya apa, Mbak Ervin? Pertanyaan-pertanyaan tentang jajanan itu, Pak. Ya betul ya, itu yang berarti kuesioner angket itu ya. Iya, Pak. Oh, berarti untuk pengambilan data yang awal itu juga diperlukan angket juga ya, Pak ya? Berarti saya mengadakan pengambilan data 3 kali ya? Oh, 2 kali saja. Dua Jadi kali. ya 2 kali saja. Yang pertama itu untuk mengetahui seberapa jauh ya mereka memahami, kemudian diterapkan dengan gagasannya Mbak Ervin, kemudian dilemparkan lagi angket tadi, maka diketahui perubahan, ya kan, perubahan. Berarti perubahan pemahamannya memuaskan apa tidak, sangat memuaskan atau tidak. Kalau teman-teman kan di pendahuluan di bab 1 itu kan menyajikan tabel, Pak, tentang nilai-nilai siswa gitu, Pak. Nah, kalau saya kan untuk pemahaman saja, Pak. Itu Iya, menunjukkan nggak perlu data. Jadi begini aja mungkin. dari beberapa siswa gitu ya, Pak. Begini, Mbak. Misalkan dari 3 yang diteliti itu 30 ya, 30 anak misalkan gitu ya. 30 anak. Ternyata dari kuesioner atau angket yang Mbak Ervin sampaikan, itu pemahaman terhadap jajanan sehat itu hanya 3 orang misalkan, dengan kriteria sekian. Berarti kan sekian persen. Artinya yang paham itu hanya 3% misalkan. Yang paham hanya 3 orang dari 30. Berarti yang tidak paham, yang sangat tidak paham itu 27 misalkan gitu ya. Nah, Mbak Ervin bercerita tentang itu. Bahwa di sekolah itu rata-rata mereka tidak paham dengan jajanan sehat. Yang dikatakan jajanan sehat. Nah, dikatakan tidak paham itu berapa sih? Gitu ya. Nah, itu sebagai sampel awal gitu loh, Mbak. Yang digambarkan pada bab 1 itu menjadi sampel awal nanti. Iya, Pak. Iya, Pak. Gimana, Pak? Terima kasih, Pak, masukannya. Iya, Pak. Sudah jelas, Pak. Sudah jelas, Gitu. Pak. Terima kasih. Ada pendapat yang lain mungkin, Bapak Iya, Ibu, Pak. tentang kasus? Soalnya kan bukan hasil. Nanti begini, Mbak Ervin. Belum. Coba Ini kirim sudah masalah ya, ke saya ya. Coba akan saya pelajari ya. Iya, Pak. Oke, itu ya. Iya, Pak. Siap, Pak. Oke, baik. Saya rasa mungkin cukup ya, karena waktunya lebih dari 15 menit. Kalaupun nanti ada pertanyaan ataupun bisa melalui WhatsApp, dan saya minta makalahnya ya, Bapak Ibu ya. Siapa tahu nanti kita akan coba untuk secara pelan-pelan saya mempelajari dan sejauh mana juga penyelesaiannya menggunakan metode apa sih sebenarnya harus bisa yang pas gitu ya. Apakah menggunakan pretest, post-test dan sebagainya, nanti kita coba pelajari. Ya, Bapak Ibu ya. Demikian begitu Bapak Ibu ya. Terima kasih Bapak Ibu. Mohon maaf karena memang waktu jualah yang membatasi kita. Dan saya mohon maaf apabila ada hal yang salah kata dalam menyampaikan materi ini. Dan saya kembalikan kepada Pak Budi mungkin untuk menutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Baik, Bapak. Terima kasih. Iya, Pak Budi. Terima kasih atas waktunya. Ya, sebelumnya saya minta maaf, Pak, atas setelah selesainya saya menjadi paisi kelompok 4. Tapi nanti penggantinya Sinten ya, Bapak? Siapa ya, Bapak? Deibat, Bapak. Oh, gitu ya. Nanti siap, Bapak. kami tolong dikabari ya. Siap, Bapak. Terima kasih, Bapak.
Nggih. Baik, terima kasih Pak Budi. Ya, tetap semangat buat Bapak Ibu, Semangat, nggih. Iya, Pak. Semangat. lancar tugas-tugasnya. Amin. Demikian Bapak yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Kami juga mohon izin Pak Budi. Iya, siap Bapak. Dan kami mengucapkan selamat juga untuk Pak Budi. Sekali lagi mengucapkan selamat. Mudah-mudahan lebih berhasil lagi. Tetap Siap, terima kasih Bapak. baik, mohon izin undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, siap, siap Mas Andre. Saya merekam, kalau boleh mau minta rekaman pertemuan yang Oh, rekamannya. Oh, siap. Siap, Mas. Iya.